Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Biar pada malam hari ini hadiratnya boleh memenuhi setiap kita. Dimanapun kita berada. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita malam ini, mari kita bersyukur. Bersyukur di dalam setiap hal, di dalam segala hal yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin malam ini kau di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun, mari kita sama-sama belajar untuk bersyukur. Karena Tuhan segalanya bagi kita. Mari sama-sama datang. Satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami mau menikmati kasih Tuhan. Kami mau sama-sama datang. Biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami. Dimanapun kami berada malam ini. Apapun kondisi kami. Mungkin di dalam titik terendah sekalipun saat ini. Kami mau berkatakan ya Tuhan malam ini. Bahwa Engkau Tuhan adalah segalanya bagi kami. Tidak ada yang menggantikan Tuhan. Tidak ada yang menggantikan-Mu ya Bapa. Engkaulah kekasih jiwa kami. Karenanya malam hari ini, biarlah Engkau memeluk setiap kami, mendekap setiap kami dengan kasih-Mu. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Bawa pujian penyembahan-Mu. Hampiri Dia. Izinkan Tuhan memeluk-Mu malam ini. Mendekap dengan kasih-Mu. Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Kami datang menyembah. Kami datang menyembah dengan segenap hati. Kami datang menghampiri-Mu ya Tuhan. Kaulah kekasih jiwaku, Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu, Yesus. Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Engkau segalanya bagiku. Mari datang dengan segenap hati-Mu. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara memuji nama-Mu ya. Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidup.
hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya, bagiku. Kau segalanya, di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kami datang Tuhan, kami mengangkat tangan kami, kami berserah penuh kepadamu. Kami memuji Yesus. Mari sembah Dia. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Dengan segenap hati dan segenap jiwa kami datang, bawa pujian kami. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya. Mari dengan segenap hati naikkan pujian. Ya Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Biar ini bukan cuma sebuah pujian, pengagungkan, penyembahan kami. Biar ini lahir dari dasar hati kami karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari lebih lagi katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku, Yesus. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan kami itu. Kami menyembah. Kaulah yang disembah. Ku angkat suara memujimu. Mari lebih lagi. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Sembah Tuhan. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah. Ku angkat suara, ku angkat suara memujimu. Oh, kami sembah, sembah kami
Sembah pujian kami bagi-Mu Tuhan. Engkau kudus. Sembah kami bagi yang mulia. Biar kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah, ku menyembah, sembah hormat kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab nama-Mu Sebab Engkau kudus, Tuhan. haleluya. Ku sembah, ku menyembah, ku sembah, Ku segala pujian kami bagi yang kudus. Kami sembah, ku menyembah yang kudus. Ku sembah, sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, yang layak Tuhan. Biar kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah, layak ditinggikan, layak disembah. Kami sembah, kami sembah yang kudus Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Penghormatan kami hanya bagi nama di atas segala nama, yang layak Tuhan. Biar segala pujian dan penghormatan kami bagi Allah yang kudus. Engkau yang layak Tuhan, layak kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, ditinggikan Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Bersama mari
layak, layak terima penghormatan pujian kami. Layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Layak, Kau yang layak, layak Tuhan, Kau yang layak, Kau layak, Kau layak disembah, ditinggikan. Amin Tuhan, untuk selamanya. Mari bersama angkat hatimu, nyatakan Kau yang layak. Katakan Ia layak. Kau yang layak. Kau layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau layak Tuhan. Kau yang layak. Layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan pujianmu, nyatakan Kau yang layak, layak Tuhan. Kau yang layak. Sebab yang layak terima hormat, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Layak, Kau yang layak, Kau layak Tuhan. Kau yang layak. Pujian penghormatan kami hanya bagimu. Kau layak Tuhan. disembah, Amin. ditinggikan Untuk selamanya. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Engkau layak terima penghormatan kami Tuhan. Haleluya. Ditinggikan Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Layak. Kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Oh. Segala pujian hormat kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau yang layak. Kau yang layak. Sebab Engkau layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Layak. Kau yang layak. Kudus Engkau Tuhan. Oh. Kau yang layak. Biar pujian penghormatan kami bagimu Tuhan. Kau layak disembah
ditinggikan untuk selamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengerti firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Puji Tuhan, hari ini saya sedang berada di Jawa Tengah. Kemarin saya ada pelayanan keliling dari Surabaya lalu ke Paraan, Jawa Tengah, dan besok malam saya ada di Malang karena ada ulang tahun gereja GBI Malang ya. Dan puji Tuhan ya, saya percaya biarlah Tuhan yang melindungi kita semua dan menyertai kita dalam segala keadaan dan dalam segala tugas-tugas kita. Dan Bapak Ibu, ya khususnya bagi wanita, ada ditayangkan tadi pemberitahuan pengumuman tentang seminar wanita. Saya mengajak semua wanita-wanita yang ada di Jakarta, karena ini seminarnya diadakan di Jakarta. Kalau ada yang di luar kota, yang mau datang ke Jakarta boleh tanggal 24 September. Sekalian itu nanti 26 September kan Mesbah Doa onsite. 24 September ada seminar wanita tentang mengenal diri ya. Bagaimana kita ini harus mengenali diri kita sendiri supaya kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita tidak mengetahui diri kita, bagaimana Tuhan menciptakan kita dan apa kelebihan dan kekurangan kita, maka kita juga akan sulit ya untuk hidup, beradaptasi dan melayani Tuhan. Tapi kalau kita bisa mengenali diri kita sendiri, maka itu adalah satu hal yang akan membantu kita untuk terus ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan baik, kita akan sama-sama saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk saudara. Ya, dan biarlah kesaksian ini akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Baik, selamat malam Ibu Debbie, saya Lisa dari Surabaya. Shalom Ibu Lisa di Surabaya. Saya mau bersaksi atas pertolongan Tuhan bagi keluarga kecil kami yang tidak pernah terlambat. Jadi kesaksian saya begini Bu, saya sudah berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan menjawab doa saya dan mempertemukan saya dengan pembeli ya aset saya yang ada di Malang, maka saya akan bersaksi. Sebenarnya ya rumah ini sederhana ya, dan kami sebenarnya sangat sayang untuk menjual rumah ini. Tapi jujur kondisi keuangan kami sejak pandemi itu belum normal. Dan kami butuh biaya tambahan untuk membayar beberapa tunggakan. Ya yang lumayan banyak. Jadi kami terus berdoa dan tidak putus-putusnya memohon pertolongan serta campur tangan Tuhan. Ya, dan berikan kami pembeli yang tepat dalam waktu yang tepat. Itu doa saya. Saya mau agar Tuhan turut ikut campur tangan dalam penjualan rumah ini. Dan benar Bu, Tuhan menjawab doa saya sesuai dengan yang saya minta, yaitu waktu yang tepat. Pembelinya juga ya baik, walaupun kami tidak mendapatkan ya keuntungan yang besar dalam penjualan rumah tersebut. Namun kami percaya bahwa Tuhan yang lebih tahu mana yang terbaik buat kami, dan memang aset ya, dan memang aset yang kami jual dengan harga modal waktu kami beli ya, dan kami hanya untung bisa menikmati dan menempati rumah tersebut bersama keluarga kecil kami. Walaupun saat ini suami saya sudah meninggal ya karena gagal ginjal 1 tahun yang lalu. Namun dengan terjualnya rumah tersebut saya bisa membayar tunggakan dan menyelesaikan semuanya. Dan saya juga berjanji kepada Tuhan untuk menabur buat keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar yang sangat membutuhkan. Tuhan sangat baik, selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan saya terus berdoa dan bersyukur, bahkan meminta kekuatan serta hikmat dalam hidup saya untuk tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian kesaksian saya Ibu, mohon maaf kalau kesaksian ini panjang, Tuhan memberkati.
Ibu dan seluruh tim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita harus terus menyertakan Tuhan dalam segala perencanaan di hidup kita. Ya, kita harus selalu melibatkan Tuhan. Sebab memang ya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin hari-hari ini orang berkata susah, jual rumah tuh susah ya. Keadaan lagi sepi dan lain sebagainya. Tapi kita harus percaya bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Sebab Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Baik, kita akan sama-sama ya melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Tetaplah dan teruslah berharap kepada Tuhan, saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kemarin kita sudah selesai membaca ya Mazmur pasal yang ketiga. Kita membaca kemarin ya nyanyian ketika menghadapi musuh. Dan Daud menulis bagaimana dia terus mengharapkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai perisai dan tempat perlindungan ketika anaknya mengejar dia untuk membunuh dia. Dan itu akibat dosa-dosa Daud di masa lalu ya, di mana pada zaman dulu ya Daud melakukan perselingkuhan dan dosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akhirnya menyatakan penghukumannya. Tuhan waktu itu berkata, sebab engkau telah berbuat dosa yang sangat keji ya. Kenapa saudara? Karena Daud waktu itu membunuh Uria, yaitu suami dari Betseba. Dan pada akhirnya ya benar firman Tuhan akhirnya datang dan hukuman datang, bahkan kutuk datang kepada Daud. Tuhan berkata, mulai saat ini bahkan keluargamu itu tidak akan terlepas dari perang, pedang, ya bahkan pemberontakan. Karena dosa itu maka anak-anakmu sendiri akan memberontak terhadap engkau, sehingga terjadi Absalom berusaha untuk membunuh Daud. Ya, tetapi puji Tuhan, satu hal yang kita perlu tiru dari Daud, dia selalu menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan dan dia percaya Tuhan adalah perisai bagi dia. Sekarang kita lanjutkan Mazmur 4, doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Ya, jadi masih dari kitab Mazmur dan penulisnya juga masih Daud. Dikatakan di sana dari Daud ya. Ayat yang kedua dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku. Ya, Daud berkata, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ya, saudara, Mazmur ini mungkin ditulis saat Daud itu meminta kepada Tuhan agar musuh-musuhnya ya untuk Tuhan menghalau ya dari hadapan Daud, dan Daud juga meminta agar jangan sampai musuh-musuhnya itu memberikan dukungan kepada anaknya Absalom untuk membunuh dia. Ya, orang lain memandang Mazmur ini sebagai doa meminta kelepasan dari bencana. Ya, bencana apa saja. Dan di sana Daud dengan jelas menulis ya, dia bilang ayat yang kedua, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ya, saudara, tidak ada cara lain untuk kita ini memperoleh kelegaan ketika sedang ada dalam masalah, kecuali kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan ya. Waktu kita datang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Ya, minta belas kasihan Tuhan, minta anugerah Tuhan agar Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Seringkali ketika tekanan itu datang ya, yang kita butuhkan pertama kali bukanlah jalan keluar sebenarnya, tetapi kelegaan dulu. Kenapa saudara? Karena jalan keluar itu tidak datang di saat yang bersamaan saat itu juga. Ya, karena apalagi kalau memang Tuhan punya maksud dalam masalah itu. Maka yang pertama adalah kita minta beri kelegaan. Daud berkata, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan. Kelegaan adalah sebuah perasaan yang mungkin doa kita belum dijawab. Mungkin masalah kita belum dapat jalan keluar. Tapi ketika ada kelegaan itu sudah sebuah kemenangan di dalam kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini.
Dan Daud sangat percaya, dia bilang di dalam kesesakan, Tuhanlah yang sanggup memberi kelegaan. Jangan mencari kelegaan di tempat yang lain, jangan mencari kelegaan dari manusia, tetapi biar Tuhan menjadi kelegaan. Ayat yang ketiga dikatakan, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ya, Daud meminta kepada Tuhan memberi kelegaan karena dia merasa bahwa ada orang-orang yang sedang mencoba untuk merendahkan dia, menjatuhkan dia, bahkan ya di sana dia berkata, ya mereka itu mencoba untuk menodai ya kemuliaanku. Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Orang saleh adalah orang yang setia dan mengabdi kepada Tuhan. Daud mengetahui bahwa Tuhan akan mendengarnya ketika dia itu berseru. Dan Tuhan akan menjawabnya ketika dia berdoa. Karena itu kita juga harus yakin bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita dan menjawab kita ketika kita berseru kepadanya. Ya, kadang kita mengira bahwa Allah itu tidak mendengarkan kita, dia jauh, bahkan dia mungkin tidak mendengarkan doa-doa kita, ya. Tetapi kita tidak boleh saudara membiarkan bahwa perasaan-perasaan itu terus berkembang dalam pikiran kita, karena itu akan membunuh iman kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu memperhatikan kita, dia mengampuni dosa kita ketika kita datang bertobat, asal kita mau bertobat. Kita percaya bahwa Tuhan itu juga mau ya mengangkat hidup kita kembali, sehebat apapun orang ingin menjatuhkan kita. Daud bilang kemuliaanku dinodai. Ya, berapa lama lagi kamu ingin menodai kemuliaanku? Ya, ayat 4 dia katakan di sana, ya, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ya, Tuhan itu mendengar ketika kita berseru kepadanya. Jangan bilang Tuhan tidak mendengar. Ya, Tuhan mendengar walaupun jawaban doa itu belum kita dapatkan, tapi Tuhan itu mendengar. Jangan bilang Tuhan tidak mendengar. Tuhan mendengar doa-doa yang saudara naikkan. Ya, sekalipun saudara belum melihat jawaban, tapi Tuhan sudah dengar. Teruslah berdoa. Ya, Daud berkata, engkau yang mendengar ya ketika aku berseru kepadamu. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Ya, dan berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetaplah diam. Tetapi tetaplah diam, Selah. Ya, Daud juga menuliskan di sana bahwa ya mungkin dia pengen marah ya, tetapi ketika kita kemuliaannya dinodai, orang berusaha menjatuhkan kita, orang berusaha mengkhianati kita, menjelekkan kita, menghancurkan kita. Ya, di sana Daud berkata, ya kamu boleh marah, biarlah kamu marah. Tetapi jangan sampai kamu berbuat dosa. Ya marah itu sesuatu yang normal, marah itu adalah manusiawi, tapi saat kita marah jangan sampai kita berbuat dosa. Artinya apa? Waktu kita marah, ya jangan ada kata-kata yang kotor, jangan ada kepahitan, jangan ada hal-hal yang kita lakukan di luar kehendak firman Tuhan. Ya, saat kita marah, marahlah. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ini adalah salah satu kunci untuk mengatasi amarah. Ada banyak hal di hidup kita ini yang bisa membuat kita marah. Tapi ketika engkau marah, firman Tuhan berkata, ya tetaplah diam. Biarlah engkau marah, tapi tetaplah diam dan berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya, kata-kata dalam hati saja. Ya, ketika kita marah, biarlah kita hanya dalam hati berkata, kenapa ya dia begini, kenapa? Jadi saudara, makanya saya selalu berkata, kalau saudara itu marah, hindari pertengkaran, masuk ke kamar, apalagi suami istri ya. Masuk ke kamar, tutup pintu, ngomong-ngomonglah sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Ya, enggak usah marah, meledak-ledak, tapi curhatlah sama Tuhan.
Ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya, jadi Daud berkata bahwa kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pada zaman Daud itu ibadah itu mencakup ya mempersembahkan kurban kepada Tuhan, yaitu dengan mengorbankan binatang. Dan itu dapat menghapus dosa-dosa ya orang yang mempersembahkannya. Jadi dari zaman dulu darah sembelih dari kurban itu menghapus dosa. Makanya kenapa Yesus dikatakan anak domba Allah, karena dia adalah penghapus dosa manusia. Ya, dan aturan-aturan khusus itu telah diberikan untuk mempersembahkan kurban bagi Allah. Ya, tetapi yang terpenting daripada upacara pengorbanan itu adalah sikap hati yang taat dan tunduk kepada Tuhan daripada memberi korban saja. Saat ini korban yang dipersembahkan dengan hati yang benar menyenangkan hati Allah. Dia menginginkan ketaatan dan pujian mendahului pemberian kita. Persembahkanlah kepada Allah korban yang berupa ketaatan, totalitas hidup yang sepenuh hati kepada Tuhan dan jauhi dari dosa saudara. Ya, karena itu Daud berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mempersembahkan korban yang benar adalah sikap hati, sikap hidup kita kepada Tuhan. Makanya dalam perjanjian baru, ya Roma pasal 12 berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan pada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, ayat yang ke-7, banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Ya, jadi Daud berkata, siapa lagi hari-hari gini yang dapat mempersembahkan, menunjukkan ya yang baik kepada kita? Biarlah hanya cahaya wajah Tuhan yang menyinari ya hidup kita. Ayat 8, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ya ketika mereka berkelimpahan gandum. Ya, jadi saudara, sukacita di dalam hidup kita itu dibedakan ya, ada dua macam. Ada sukacita yang berasal dari dalam, batinia. Ada juga yang dari luar ya. Jadi sukacita yang batinia itu bersifat kekal, sesuatu yang keluar dari dalam. Tapi kalau sukacita atau kebahagiaan yang datang dari luar itu hanya sementara. Apa yang mendatangkan sukacita dari dalam hidup kita? Ya Tuhan. Ketika ada Tuhan di dalam hati, di dalam jiwa, maka dialah yang akan menjadi sukacita yang kekal. Tapi kalau kita mengharapkan sukacita dari dunia itu hanya sementara. Waktu ada uang kita sukacita, nggak ada uang kita nggak sukacita. Ya, waktu keadaan baik kita sukacita, ketika keadaan mulai tidak baik kita nggak sukacita. Ya, makanya Daud berkata, engkaulah sukacitaku Tuhan. Ya. Jadi hanya Tuhan yang sanggup menjadi sukacita bagi kita, karena hanya sukacitanya Dia itu yang bersifat kekal. Ya, karena itu saudara, apapun keadaan kita hari ini, biarlah kita mau tetap berharap pada Tuhan, tetap berdoa sekalipun belum dijawab. Karena kita percaya bahwa sukacita kita itu datang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Pimpin, sertai, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Biarlah di hari-hari ini iman kami terus dibangun dalam Engkau. Kami mau tetap berseru. Sekalipun kami belum melihat jawaban doa, tapi kami tahu Tuhan mendengar doa-doa kami. Itu menjadi kekuatan. Karena ketika kami berseru kepada Tuhan, ada kelegaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu, mereka jemaat Mesbah Doa yang malam ini ikut di Mesbah Doa. Tuhan, beri kekuatan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau hiburkan, yang rindu pemulihan terjadi, Tuhan pulihkan keluarga, rumah tangga, semuanya dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa biar anugerah Tuhan turun melimpah atas kehidupan kami semua Bapa, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Bapa.
Bapa. Karena itu Tuhan, hamba menyerahkan semua anak-anak-Mu, mereka yang saat-saat ini sedang membutuhkan kekuatan dari Tuhan dalam pergumulan, keuangan, hutang piutang, dalam sakit penyakit yang terbaring sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah iman kami selalu terjaga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami terpelihara tidak bercacat celah dalam tangan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah hujan pertobatan tercurah. Bahkan kami percaya di hari-hari yang terakhir ini Engkaulah penjaga bagi jiwa kami, supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, hidup kami tidak bercacat celah. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya